Jadi teman-teman, tadi kita baru melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden mengenai TBC. Jadi beberapa hal yang perlu kita ketahui, penyakit ini udah ribuan tahun yang lalu ada. Dan sekarang tersisa di beberapa negara besar. Yang nomor satu paling banyak itu di India, nomor dua di Indonesia, dan nomor tiga di Cina. Kematian TBC per tahunnya 200 ribuan, itu lebih tinggi dari kematian COVID sebenarnya. Ini kan penyakit menular, pernafasan juga mirip COVID, dan kematian per tahunnya lebih tinggi dari COVID. Di Indonesia diestimasi setiap tahun ada 969 ribu masyarakat kita yang terkena TBC, dan sampai sebelum COVID paling banyak bisa teridentifikasi 545 ribuan. Jadi sisanya tuh 400 ribu nggak terdeteksi. Padahal ini penyakit menular, bisa menular kemana-mana. Dan pemerintah sejak akhir 2022 sudah melakukan akselerasi, dan tahun 2022 kita pernah mencapai yang terdeteksi, ya, naik ke 720 ribu. Jadi kalau banyak yang berita, nih saya mesti meluruskan ya supaya teman quote-nya nggak salah. Kok dulu 500 ribu, sekarang 700 ribu? Sebenarnya justru bagus naik, karena naik itu yang terdeteksi. Yang diestimasikan itu 969 ribuan. Dulu hanya bisa ketemu atau terdeteksi 540. Yang sisanya nggak terdeteksi kan bisa nular kemana-mana. Sekarang dengan agresivitas dari program pemerintah, naik. Yang ketemu atau yang terdeteksi naik menjadi 720 ribu. Kita harapkan sampai 2024 nanti 90% dari estimasi yang 969 ribu bisa ketemu atau bisa terdeteksi. Masalah kedua yang ada sudah terdeteksi, dia mesti minum obat. Baik yang belum pernah sakit atau yang sudah pernah sakit TBC berulang kembali. Nah, obatnya itu minimal 6 bulan mesti dia minum. Pilnya banyak, antara 5 sampai 7 pil. Itu masalah kedua. Jadi orang males nggak disiplin minum obatnya sampai selesai. Kalau dia tidak disiplin sampai selesai, ini karena ini antibiotik, nanti dia bisa jadi resisten. Ini lebih susah lagi obatnya. Bisa sampai 20 bulan dia minum terus. Ya, jadi masalah kedua kita adalah bagaimana kita menggerakkan komponen masyarakat. Kita udah kerjasama nih sama beberapa organisasi masyarakat agar bisa membantu masyarakat minum obatnya sampai selesai. Obatnya ada di puskesmas, tinggal masyarakat sampai selesai. Dan yang ketiga yang Bapak Presiden bilang, ada vaksinnya nggak? Oh, ada vaksinnya. Cuma vaksinnya BCG yang kita dulu kecil dikasih, itu efektivitasnya rendah, 50%-an. Sekarang Indonesia sudah berpartisipasi aktif dengan organisasi dunia, udah ada 3 potensi vaksin baru yang akan segera kita coba datangkan. Yang paling dekat adalah vaksin yang ditemukan oleh GlaxoSmithKline, GSK, kemudian diambil alih oleh Bill and Melinda Gates Foundation, sekarang sedang dalam proses untuk melakukan clinical trial di Indonesia bekerja sama Kemenkes dengan UI dan Universitas Pajajaran dengan BPOM. Mudah ada 2 lagi kandidat vaksin mRNA yang kita bekerja sama dengan pihak luar negeri supaya bisa, kalau mRNA kan lebih cepat kayak Pfizer dan Moderna. Jadi ada 3 kandidat vaksin TBC baru yang sedang kita kaji penggunaannya. Elektrician, udah tanggal berapa nih? Udah bayar tagihan listrik belum? Belum! Elektrician, jangan lupa bayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 ya. Biar makin gampang, gunakan selalu PLN Mobile. Biaya admin termurah dengan metode pembayarannya lengkap. Nah, gimana? Semua makin mudah kan?